mencari titik yang kuat medan listriknya sama dengan 0. Kita akan membahas contoh soal mengenai kuat medan listrik yang mencari titik ya, di mana titiknya ini harus kuat medan listriknya sama dengan 0. Di sini sudah ada dua titik A dan B berjarak 2 meter satu sama lain. A di sebelah kiri B. Kita gambarkan A-nya di sebelah kiri B. Seperti ini. Kemudian untuk muatannya, si A ini bermuatan plus 32 kali 10 pangkat min 9C. Berarti muatannya positif ya. Untuk B-nya minus 8 kali 10 pangkat min 9C. Masing-masing muatannya sudah diketahui. Sedangkan untuk jarak A ataupun jarak B ke titik C, di sini belum diketahui karena kita juga belum menentukan letak titik C-nya ini ada di mana. Apakah di tengah sini, apakah di luar sebelah kanan atau sebelah kiri. Untuk menentukannya di sini clue-nya, bantuannya adalah titik C berada di luar atau kanan kiri ya, bisa kanan bisa kiri. Ketika kedua muatan listriknya berlawanan jenis, seperti soal ini. Yang A plus, yang B-nya min. Jadi, bantuannya seperti ini ya, untuk kedua muatan yang berlawanan jenis. Adapun untuk di luarnya ini di kanan atau di kiri. Letak titiknya ini akan berada di dekat muatan paling kecil. Kita cek untuk A32, untuk B8. 32 sama 8 ini kan lebih kecil 8 ya, berarti titik C letaknya lebih dekat ke si B. Berarti kita pilih titiknya ini di sebelah kanan, sini ya. Karena B-nya yang lebih kecil muatannya. Ini bantuan untuk menentukan letak titiknya di mana. Oke, untuk titiknya udah tahu nih, kita ilustrasiin dulu, adanya di kanan. Tapi kita belum tahu berapa jarak si titik C ini dari B atau dari A. Letaknya berapa meternya kita belum tahu. Kita baru tahu kalau si C ini adanya di kanan sini. Oke. Untuk RA dan RB-nya, di sini kita cari dulu ya. Jadi, kalau dari B ke C, kan kita belum tahu nih berapa nilainya. Kita pakai permisalan. Misalnya dari B ke C ini adalah X. Maka untuk jarak A ke C, 2 meter ditambah X. Kita tulis permisalannya di sini ya. RA 2 meter ditambah X. Sedangkan untuk jarak B-nya adalah X. Setelah itu, kita tentukan arah medan listrik si B dan A. Untuk A, titik kalau ketemu muatan plus, dia akan menghindar atau menjauhi ya. Makanya di sini arah panahnya ke kanan. Ini arah panah untuk kuat medan listrik muatan A. Titik A. Kemudian untuk B, kalau titik ketemu muatan minus, dia akan mendekati. Nah, makanya di sini tanda panahnya menuju B. Kalau kita perhatikan, kedua panah ini berlawanan, maka untuk kuat medan listriknya apabila dikurang harus sama dengan 0, karena di sini mintanya letak titik yang kuat medan listriknya sama dengan 0. Di sini keterangannya ada ya, EA dan EB-nya. Kemudian kita lanjut ke tujuan awal kita tadi ya. Jadi EA kalau dikurang EB hasilnya sama dengan 0 karena arahnya berlawanan. Artinya harga EA sama dengan EB. E itu kuat medan listrik, di mana rumus kuat medan listrik sama dengan K dibagi R kuadrat. Karena K itu nilai konstanta yang selalu tetap, nilainya 9 kali 10 pangkat 9, makanya di sini untuk di
harga EA dengan harga EB, K-nya dihilangkan ya. Jadi nggak usah pakai K, karena K dengan K bisa dihilangkan. Sisa QA per RA kuadrat sama dengan QB per RB kuadrat. Untuk harga QA-nya di sini udah ada sesuai diketahui, dan QB-nya juga udah ada, udah lengkap semua pokoknya. QA-nya kita masukin 32 kali 10 pangkat min 9, QB-nya 8 kali 10 pangkat min 9. Untuk RA kuadrat, 2 plus X dikuadratin, RB-nya di sini X ya, kita masukin X kuadrat. Karena di bawah ada kuadrat, untuk menghilangkan kuadrat ini, maka kita pakai akar. Nah, di sini di bawahnya kita akarin nih. Kalau akar bawah, kalau yang bawah mau diakarin supaya kuadratnya hilang, berarti atasnya juga ikut diakarin. Nah, makanya ini akarnya untuk atas dan bawah. Kemudian di sini, kenapa bisa sisa 32? Karena 10 pangkat min 9 dengan 10 pangkat min 9 yang di sebelah sini, angkanya sama, makanya kita coret. Kita coret, jadi habis ya. 32 sama 8 nih sisa di atas, sedangkan di bawah masih 2 plus X dikuadratin dan di sini ada X kuadrat. Akar 32 itu nggak ada. Akar, maksudnya nggak genap kalau keluar gitu. Nah, si akar 32 ini kita alternatifkan menjadi 16 dikali 2, di mana 16-nya nanti bisa keluar. Akar 16 ada ya, 4. Sama nih dengan 8, jadi 8 juga kita buat alternatifnya adalah 4 kali 2, di mana nanti 4-nya bisa keluar akar. Kemudian untuk yang si ini kuadrat ketemu akar, dia jadi hilang kuadratnya. Di sini ya, hilang kuadratnya. Untuk yang X juga sama, di sini X kuadrat ketemu akar, kuadratnya hilang, jadi tinggal X. Sampai sini kita lanjutkan untuk akar yang atas ya. Untuk akar yang atas, akar 2 ini dengan akar 2 ini kan bisa dicoret karena angkanya sama dan sama-sama ada di dalam akar. Sisa 16, akar 16 adalah 4 dan akar 4 adalah 2. Oke, untuk yang atas 4 di sini dan ada 2. Yang bawah masih 2 plus X dan sampingnya ada X. Selesai sampai di sini, selanjutnya kita kali silang. Kali silangnya gini, 4 dikali X dengan 2 dikali 2 plus X. 4 dikali X hasilnya 4X, untuk 2 dikali 2 plus X. Nah, ini perkaliannya satu-satu nih. Jadi 2 kali 2 hasilnya 4, 2 dikali X hasilnya 2X. Kemudian untuk yang ada variabel X-nya kita kumpulin. 2X-nya pindahin ke samping kiri, yang tadinya plus jadi minus, 4X min 2X, sisa di sebelah kanannya 4. 4X min 2X hasilnya 2X, di sebelah kanan ada 4, maka X sama dengan 4 dibagi 2, yaitu hasilnya 2 cm. Oke, balik lagi ke permisalan awal, X-nya, X itu kan adalah RB ya, dan setelah kita cari ternyata X-nya adalah 2 cm. Di sini berarti jarak si titik B ke C adalah 2 cm. Sedangkan untuk jarak A ke C, 2 plus X yaitu 2 ditambah 2 sama dengan 4 cm. Untuk kalimat jawabannya, letak titik C berada di mana nih? Nah, ada 2 pilihan jawabannya. Kalau dilihat dari B dan bisa juga kalau dilihat dari A. Nah, jadi ada 2 pilihan jawaban ya. 2M di kanan B atau 4M di kanan A. Karena di sini titik Y-nya bisa dilihat dari B 2 meter, kalau dilihat dari A 4 meter. Kita coba untuk soal yang berbeda. Maksudnya berbeda ini ketika dua muatannya sejenis.
Bisa plus dengan plus atau min dengan min. Kalau di sini misalnya plus dengan plus. Ada dua partikel bermuatan yang satu mikrokolom, kemudian satu lagi 4 mikrokolom. Terpisah sejauh 10 cm. Letak titik C yang kuat medannya sama dengan 0 adalah. Nah, di sini ada pilihan jawabannya, nanti kita cocokkan yang mana yang benar ya, yang sesuai. Kita ilustrasikan untuk dua partikel A dan B, kemudian si kuat medannya letaknya di mana nih supaya kuat medannya 0, letak titiknya di mana. Bantuannya, ketika kalian menemukan kedua muatan yang sejenis, maka letak titik berada di tengah, bukan pas tengah-tengah ya. Kalau pas tengah-tengah nanti tinggal dibagi dua aja. Nah, tapi bukan kayak gitu. Maksudnya letaknya di tengah itu seperti ini, tapi kita nggak tahu tengahnya ini terhadap A berapa senti atau terhadap B-nya berapa senti. Pokoknya dia titiknya ini ada di antara A dan B. Ketika kalian menemukan muatannya sejenis, seperti soal ini. Nah, kita kasih arah E-nya untuk E yang terhadap A, karena titik kena positif menolak berarti arah EA-nya ke kanan. Kemudian titik ketemu B yang positif akan menolak juga arahnya ke kiri. Artinya arah medannya berlawanan. Ketika arah medannya berlawanan, nanti selisih antara medan listrik di A dan di B harus sama dengan 0. Untuk diketahuinya, QA-nya 1 mikrokolom, QB-nya 4 mikrokolom. Untuk soal jenis seperti ini, kalian tidak perlu mengubah satuan mikrokolom menjadi kolom ya, jadi biarin aja. Mau mikrokolom atau kolom, yang penting satuannya sama gitu. Maksudnya jadi kalau QA-nya mikro, berarti QB-nya juga mikro. Kita pakai permisalan lagi. Kalau dari titik C ke A, kita misalkan adalah X, maka dari titik C ke B adalah X, 10 dikurang X. Kan ini totalnya dari A ke B ini 10 ya. Jadi kalau dari titik ke A kita misalkan X, maka titik ke B adalah 10 dikurang X sisanya. Kita tulis permisalannya RA adalah X dan RB-nya 10 min X, maka kita bisa langsung ke QA per RA kuadrat sama dengan QB per RB kuadrat. Ya, tadi kan di awal udah dikasih tahu nih, kenapa bisa jadi tinggal Q sama R. Di awal udah dikasih tahu, makanya langsung ke sini aja biar cepet. QA-nya masukin 1, QB-nya 4, RA-nya X dikuadratin, RB-nya 10 min X kena kuadrat. Jangan lupa untuk menghilangkan kuadrat, maka kedua ruas atas bawah kita akarin. Ada akar, nanti hasil akar 1 dapat 1, akar 4 dapat 2, X kuadrat kena akar dapat X, kuadrat ketemu akar lagi di sini sisa 10 min X. Sampai sini kita kali silang. Kali silangnya gini, 2 dikali X adalah 2X, 1 dikali 10 min X adalah 10 min X ya. Kalau 1 nggak ngaruh, makanya di sini langsung tulis aja. X dengan X berkumpul, ini min X-nya pindah ke kiri jadi plus. Tadinya kan min X, berarti jadi plus X. 2X kena 2X tambah X jadi 3X. Untuk hasil akhirnya X sama dengan 10 dibagi 3. Jadi dapat X-nya 3,33 cm. Balik lagi ke permisalan awalnya. Nah, tadi kan kita permisalin si X itu adalah jarak A ke titik ya. Berarti X-nya adalah RA. RA-nya adalah 3,33 cm sesuai yang kita cari di sini. Untuk RB, jarak titik B ke titik C, 10 min X.
dimasukin angkanya, X-nya 3,33, jadi 10 dikurang 3,33 adalah 6,67 cm. Sekarang kita cocokkan ke jawaban yang manakah letaknya yang sesuai. Di sini untuk pilihan A dan B 3,33 cm, tapi apakah kalimat selanjutnya sama? Kalau kita lihat 3,33 cm ini jarak dari A ya. Jarak dari A. Nah, titik ini kalau dilihat dari A adanya di sebelah kanan, berarti 3,33 cm di kanan A. Berarti pilihan yang A ini salah, karena dia bilangnya 3,33 cm di kanan B. Harusnya 3,33 cm di kanannya A. Otomatis B juga salah. Kalau dilihat dari 6,67 cm, di sini si titik ini kalau dilihat dari B adanya di sebelah kiri. Berarti 6,67 cm di kiri B. Jawaban yang C betul ya. Sesuai dengan letaknya. Jadi, setelah kalian menemukan jawabannya, nanti disesuaikan dengan kalimat di soal. Jadi, jangan hanya berfokus pada angkanya saja, tapi kalimatnya ya.